Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan rehabilitasi hukum kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu DRS Abdul Muiz dan DRS Rasnal MPD. Keputusan ini diambil setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik keduanya, yang sempat terjerat kasus hukum akibat upaya membantu guru honorer. Rehabilitasi tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Kamis dini hari 13 November 2025, sesaat setelah ia kembali dari kunjungan kenegaraan ke Australia. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Muiz dan Rasnal didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil koordinasi intensif selama 1 pekan terakhir, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan penghargaan bagi para pendidik yang berjuang di daerah. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, Alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi. Saya bersyukur kepada Allah, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhabilitasi, kami punya nama baik, ujar Rasnal usai pertemuan. Rehabilitasi ini tidak hanya memulihkan nama baik, harkat, dan martabat keduanya, tetapi juga mengembalikan hak mereka sebagai aparatur sipil negara ASN, guru di SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara. Langkah Presiden Prabowo ini menuai apresiasi luas dari masyarakat, termasuk dari kalangan pendidik yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada guru, khususnya yang menghadapi tantangan di lapangan. Teman-teman media, barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI, dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara, dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita
lindungi, bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika, kita menghendaki untuk kita mencari penyelesaian-penyelesaian terbaik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga putusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat dan kepada lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini, dan semoga berkah. Demikian. Kasus yang menimpa Abdul Muiz dan Rasnal bermula pada 2018 di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Saat itu, sekolah menghadapi masalah di mana 10 guru honorer belum menerima gaji selama sekitar 10 bulan. Rasnal, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Abdul Muiz sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, kemudian menginisiasi pengumpulan sumbangan sukarela dari orang tua siswa sebesar Rp20.000 per bulan untuk membantu membayar gaji para guru honorer tersebut. Inisiatif ini dilakukan dengan persetujuan orang tua dan bertujuan murni untuk mendukung kelangsungan pendidikan di sekolah. Namun, pada 2021, aksi ini dilaporkan oleh seorang oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polres Luwu Utara dengan tuduhan pungutan liar, pungli, dan dugaan korupsi. LSM tersebut mengklaim bahwa pengumpulan dana tersebut melanggar aturan, meskipun kedua guru menegaskan bahwa itu bersifat sukarela dan transparan. Proses hukum pun bergulir. Abdul Muiz dan Rasnal diproses di pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Pada tingkat pertama, mereka divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Masamba. Hukuman ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA), yang juga menyebabkan keduanya dipecat dengan tidak hormat PTDH sebagai ASN oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun pada 15 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa keduanya tidak bersalah atas tuduhan tersebut, pemecatan tetap berlaku karena alasan administratif. Perjuangan kedua guru ini berlangsung selama 5 tahun, melibatkan advokasi dari masyarakat, organisasi guru seperti PGRI, hingga akhirnya menjadi viral di media sosial. Mereka sempat mengadu ke DPRD Sulawesi Selatan dan berbagai pihak, hingga akhirnya aspirasi ini sampai ke telinga Presiden Prabowo. Kasus ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai contoh kriminalisasi terhadap niat baik pendidik, dan rehabilitasi dari Presiden diharapkan menjadi preseden positif bagi perlindungan guru di Indonesia. Keputusan ini juga disambut baik oleh Sekjen PBPGRI, Dudung Abdul Qadir, yang melihatnya sebagai penegasan keadilan berbasis kemanusiaan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menginspirasi penyelesaian serupa untuk kasus-kasus lain yang melibatkan dedikasi para guru di pelosok negeri. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.